Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya di Prani Tutorial. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara mengirim ulang informasi pajak Amerika untuk Google AdSense bagi sobat sekalian yang memiliki akun YouTube. Jika sobat sekalian tidak segera mengirim, maka pembayaran akan ditangguhkan. Oke, bagaimana cara mengisi ulang formulir pajak Amerika? Silahkan ikuti tutorial berikut ini. Langkah pertama, silakan sobat sekalian masuk dulu atau login ke akun Google AdSense. Kemudian di gambar garis 3 yang ada di pojok kiri atas, sobat sekalian klik. Setelah itu pilih bacaan pembayaran, kemudian pilih info pembayaran. Oke, nanti langsung sobat sekalian akan diminta untuk mengirim formulir baru di bagian atas itu ya. Sobat sekalian langsung klik saja. Berikutnya sobat sekalian klik bacaan kirim formulir baru. Setelah itu klik bacaan mulai formulir baru. Klik juga setelah tampil pop-up seperti ini, mulai formulir. Nanti kita diminta untuk melakukan verifikasi masuk ke Google AdSense kita. Klik bacaan lanjutkan. Oke, berikutnya silakan pilih jenis akun. Pilih yang perorangan ya sobat sekalian, karena rata-rata pemilik akun YouTube itu perorangan, bukan non individu. Klik. Setelah itu klik berikutnya. Berikutnya jawab apakah Anda warga negara atau produk Amerika Serikat, pilih tidak. Kemudian berikutnya. Di sini sobat sekalian, untuk yang pilih jenis formulir pajak W8, pilih yang W8 band, karena formulir ini paling sering digunakan oleh individu. Klik yang W8 band itu. Setelah itu mulai formulir W8 band. Oke, berikutnya untuk identitas pajak ini sobat sekalian isi dengan nama yang sesuai KTP ya, atau sesuai KK. Jangan diisi dengan nama akun, bukan, ini identitas pribadi, yaitu harus samakan dengan nama KTP atau KK. Setelah itu berikutnya kolom yang kedua untuk nama DPA, ini opsional. Kemudian pilih kewarganegaraan untuk kolom yang ketiga ya, tentunya pilih Indonesia. Kemudian di kolom setelah negara atau wilayah kewarganegaraan ada bacaan TIN asing. Nah, di sini TIN asing itu maksudnya adalah NPWP. Jadi jika sobat sekalian memiliki NPWP, maka nomor NPWP-nya ditaruh di TIN asing ini. Nantinya berkaitan dengan pemotongan pajaknya. Jadi kalau sobat sekalian memiliki NPWP, nanti potongan pajaknya itu berkisar 10%. Jika tidak memakai NPWP, maka dipotong sebanyak 30%. Berhubung saya memiliki NPWP, maka saya akan menulis nomor NPWP di TIN asing ini. Oke, setelah itu langsung klik berikutnya. Kemudian berikutnya adalah silakan sobat sekalian isi untuk kolom alamat ya. Di sini untuk alamatnya ada dua, ada alamat tempat tinggal, ada alamat surat. Alamat surat ini maksudnya nanti kalau formulir ini disetujui, maka pihak Google akan mengirimkan surat sesuai dengan alamat kita. Jika memang alamat tempat tinggal dan alamat surat itu sama, maka silakan sobat sekalian tinggal samakan saja dengan menceklis kolom alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Kalau beda ya jangan diceklis, tulis saja di bawah. Nah, karena berhubung alamat surat dan alamat tempat tinggal saya itu sama, maka saya tinggal menceklis ini. Nanti otomatis akan tertulis atau sama antara alamat surat dengan alamat tempat tinggal. Berikutnya silahkan sobat sekalian klik bacaan berikutnya. Kemudian untuk klaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak di sini, ini kaitannya dengan nomor TIN yang tadi ya, TIN asing itu atau NPWP. Jika sobat sekalian tadi tidak mencantumkan NPWP karena tidak punya, maka silahkan sobat sekalian klik bacaan yang tidak. Saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif. Nah, berhubung saya tadi sudah memasukkan NPWP, artinya saya memiliki NPWP, maka saya klik yang bacaan ya, saya memenuhi syarat. Begitu juga jika sobat sekalian memiliki NPWP, klik
Ya, saya memenuhi syarat. Nah, di sini nanti sobat sekalian tinggal mencentang beberapa hal atau perjanjian ini. Pilih negara Indonesia ya tentunya. Kemudian centang atau checklist. Setelah itu juga di checklist royalti hak cipta lainnya checklist. Kemudian di bawahnya juga checklist. Berikutnya checklist layanan atau pendapatan bisnis lainnya. Bawahnya juga checklist. Begitu juga royalti film dan TV juga checklist. Setelah itu sobat sekalian munculkan beberapa pasal dan ayat sehubungan dengan persyaratan ini ya, atau perjanjian ini. Tinggal klik-klik begitu saja, biasanya nanti akan muncul. Oke, setelah itu klik bacaan berikutnya. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menjawab aktivitas dan layanan yang dilakukan di AS ya, karena saya tidak pernah melakukan layanan dan aktivitas apa saja di AS karena saya tinggal di Indonesia, maka sobat sekalian klik bacaan tidak. Setelah itu klik centang di checklist, berikutnya klik berikutnya. Oke, ini hampir selesai ya. Setelah itu sobat sekalian, apakah ingin menyetujui perjanjian ini melalui surat? Artinya nanti pihak Google akan mengirimkan surat ke rumah ke alamat kita melalui biasanya pos ya. Maka jika sobat sekalian ingin bukti surat fisik, maka tidak usah centang ini di saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Kalau memang sobat sekalian tidak perlu ingin bukti fisik atau kirim suratnya melalui email saja, maka silakan sobat sekalian centang atau checklist saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Saya coba untuk tidak menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas, ya lewat email saja. Kemudian setelah itu klik berikutnya. Oke, kalau sudah sesuai semua, maka tinggal di checklist saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Oke, setelah itu klik berikutnya. Klik ini ya saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Setelah itu klik kirim. Nanti kalau memang sudah disetujui oleh pihak Google, akan ada bacaan disetujui. Oke, di sini ada bacaan status sedang ditinjau ya. Nah, di sini kalau ini sudah disetujui, maka akan berubah menjadi disetujui gitu. Dan semoga video ini bermanfaat. Salam paling tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.